mari satukan langkahmu. Yayasan mahasiswa atau kalau Bapak damai Pak Mira. Itu Mas Mas BPK penabur. Wah. Sudah mengalir darah penabur Wah, ya. sudah ngalir sampai darahnya itu turun-turun. Sudah tetap tuh. Wah, puji Tuhan. Aman berarti ini kita. Aman. Pertama kali datang melihat gedungnya saja kaget. Wah. Kata teman saya, ada salah satu teman guru mengatakan, wah ini gedung atau hotel? Hotel lah. Baik, kembali lagi bersama saya dengan channel TV Magung. Kali ini saya akan membahas suatu hal yang sangat menarik dan saya mengundang salah satu guru yang sungguh luar biasa. Boleh dikatakan ini salah satu favorit saya di Semak Penabur Gading Serpong. Itu adalah Pak Nelson. Nama lengkapnya Pak siapa? Nama lengkap saya Florianus Nelson Mario Sedik. Oke, Sedik itu marga atau bukan? Sedik itu marga. Oh, marga. Marga yang menunjukkan daerah tertentu. Daerah itu Sedik. Iya, kalau kami seperti marga Sedik, orang tahu bahwa marga Sedik itu berasal dari wilayah atau Kabupaten Tambrau. Salah satu kabupaten di daerah Papua Barat. Di Papua Barat. Berarti Bapak provinsi Papua Barat. Ya. Pak Nelson, saya itu sangat kagum sama Bapak. Ya. Jadi itu yang membuat saya mengundang Pak Nelson untuk berbicara di sini gitu, atau mungkin berbagi cerita lah seperti itu. Oke, luar biasa Pak Tevi. Saya tetap akan membagi cerita bagi Bapak dan teman-teman di rumah juga. Disaksikan pokoknya sampai selesai. Oke, baik. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, dulu Pak Nelson sekolahnya dari SD sampai kuliah itu di mana? Iya, kalau mau cerita secara runtutan panjangnya ya Pak Tevi, itu saya dari kelas 2 SD sudah ada di Pulau Jawa. Oh, Pak Nelson kelas 2 SD sudah di Pulau Jawa? Sudah di Pulau Jawa. Kelas 1-nya di? Masih di pedalaman Papua, di daerah Papua Barat, di Tambrau yang tadi, di tempat tugas Bapak saya, nama desanya, atau nama kampungnya Fev. Fev? Iya, nama kampung. Oh, nama kampungnya keren ya? Itu jauh sekali Pak, kalau mau ke sana harus naik pesawat terbang. Berarti Bapak itu cuma setahun di sana baru rantau ke Jawa begitu? Ya, kelas 1 masih di sana. Kelas 2 masih di sana. Naik kelas 3, baru pindah ke sini. Tetapi karena sistemnya antara Jawa dengan Papua berbeda, seharusnya saya kelas 3, tapi karena pindah ke Jawa, dipindahkan kelas 1, kelas 2 turun. Martikulasi kah? Iya. Disesuaikan. Kalau itu saya paham. Oke, baik. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Nelson cita-citanya dulu apa? Cita-cita awal itu belum ada angan-angan. Ya, pada saat itu ya masih kebanyakan ikut-ikutan. Karena ya kalau ditanya mau jadi apa, dulu tidak ada kepikiran mau jadi apa. Tetapi arahannya orang tua ya sudahlah menjadi bruder aja. Jadi bruder. Iya. Arahan orang tua mau jadi bruder. Karena keluarga kami kan 10 ya, kalau bisa ada satu orang yang ikut panggilan meneruskan cita-cita orang tua di pedalaman atau pengabdian di gereja juga. Itu penting banget. Tapi itu tidak terlaksanakan, saya tidak tahu apa yang menyebabkan itu. Oke, mungkin karena unsur lain. Nah, faktor X mungkin. Oke, boleh. Iya. Lalu yang berikut, mengapa pilih jadi guru? Itu ceritanya panjang sekali. Sebenarnya saya memang dari awal tidak tertarik dengan guru. Nah, ketika masuk kuliah, teman-teman sudah mendaftarkan semua. Saya bingung, saya mau ngambil jurusan apa. Ada teman mengajak, Nelson, sini ikut jurusan saya aja. Jurusannya apa? Sejarah, enak kok, mudah pelajarannya, ya mata kuliahnya enak. Nanti kalau kuliah datang, dosen menjelaskan, tinggal tidur aja. Nanti selesai, udah nyantai. Nah, itu sudah aku ikuti teman itu untuk kuliah bersama di jurusan Pendidikan Sejarah, ya, Fakultas FKIP, Kampus Universitas Sanata Dharma di Jogja. Nah, itu alumni Sadar ya? Iya, Pak, betul. Biasa. Kampus bagus itu. Iya. Nggak apa-apa ya nyebutkan merek. Nah,
Dari situlah saya mulai masuk kuliah terus-menerus. Meskipun setiap semester ditanya dosennya, mau jadi guru gak? Saya sampai tidak menjawab untuk menjadi guru. Saya tiap semester ada namanya refleksi studi. Saya tidak menjawab tidak untuk jadi guru. Tetapi pada akhirnya, akhir semester terakhir, ya mau bagaimana lagi? Kita harus ikut panggilan kita. Teman-teman lain sudah keluar kerja, saya bingung mau ngapain. Ya akhirnya ya mendaftarkan lah untuk menjadi guru di salah satu sekolah di daerah luar, ya di luar Jawa lah gitu. Oh begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Nelson. Dan sekarang sudah menjadi salah satu guru di Banten seperti itu ya. Dan ini sekolah tidak main-main ya, yaitu Semak Penabur Gading Serpong. ini sekolah favorit dan menurut saya ini sekolah yang sangat-sangat bagus yang pernah saya temui. Mengapa Pak Nelson bisa masuk di Penabur? Iya. Khususnya di Gading Serpong. Pertama kali kalau bicara ceritanya panjang sekali lagi panjang lagi ya. Panjang lagi. durasi. Iklan Iya, ya. Nah, ceritanya adalah sebelum masuk ke Gading Serpong saya mengajar dulu di salah satu sekolah di Bali. Namanya di Bali. sekolah Katolik namanya Soferdi. Soferdi. Tidak sampai 1 tahun karena saya kecelakaan. Saya keluar dari situ karena tidak diperpanjang. Kalau kecelakaan kan apalagi guru kontrak. Belum full tetap. Nah, saya keluar dari Bali sekitar bulan-bulan April. Nah, saya memilih pulang itu ke Jogja. Oke. Nah, saya pulang ke Jogja karena di Jogja itu banyak bertemu dengan teman. Dan di sana saya bisa banyak mencari lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, ternyata ketika main ke kampus, ada teman ngajak, ayo ikut job fair kampus. Job fair kampus. Job fair kampus. Dan ternyata ketika mengikuti job fair kampus itu, ada salah satu sekolah, ya tadi yang kita bilang, SMAK BPK Penabur Gading Serpong. Dan juga yayasannya pada saat itu ya mereka memberi apa ya, maksudnya iklan lah. Iklan. Di situ, di job fair itu. Saya coba-coba saja. Namanya mencoba-coba. Ya, ada berbagai tes di situ. Ya, ada psikotes, ada tes sesuai dengan pembelajaran kita, materi kita. Ya, puji Tuhan lolos. Micro teaching Micro teaching belum, Pak. Oh belum. Masih yang tes pertama dulu di kampus. Nah, beberapa bulan kemudian saya ditelepon. Pak Nelson, tanggal sekian harap datang ke Penabur Jakarta di daerah Tanjung Duren. Oh itu pusat. Nah, saya ditelepon begitu kaget. Padahal saya belum ada ekspektasi. Wah, pasti saya tidak diterima nih. oke. Akhirnya ya sudah sampai di Jakarta. Ya, saya ikuti tes di Tanjung Duren itu micro teaching. Ya, beberapa hari kemudian ditelepon lagi. Ya, diminta untuk lanjut untuk tes kesehatan. Berarti Bapak boleh katakan micro teachingnya lulus. Lulus, langsung tes kesehatan. Ternyata setelah tes kesehatan juga lulus, dapatlah penempatan. Iya, dapat surat penempatan. Penempatan pertama adalah di SMAK Penabur Gading Serpong. Itu penempatan saya yang pertama kali. Sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Bapak setia sekali ya. Wah, namanya guru yang harus setia dengan pekerjaan dimanapun dia berada. Apalagi di SMAK Penabur Gading Serpong udah sebut luar biasa ya. Oke, baik. Bapak sekarang sudah di SMAK Penabur Gading Serpong ini. Sudah berapa tahun? Ya, 2015 pertama kali masuk, ya hitungannya sekitar 7 tahun. 7 tahun. Ya, masuk ke jalan ke-8 lah. Oh, jalan ke-8. 7 tahun di SMAK KS atau di SMAK Penabur Gading Serpong. Pendapat Bapak nih, yang selama di SMAK Penabur Gading Serpong itu bagaimana? Pendapat saya pertama kali datang melihat gedungnya saja kaget. Wah. Kata teman saya, ada salah satu teman guru mengatakan, wah ini gedung atau hotel? Hotel lah. Berarti ini murid-muridnya luar biasa nih. Ketika saya masuk, wah luar biasa. Sambutannya diterima oleh guru-gurunya
luar biasa guru-guru Semak Penabur Gading Serpong. Saya suka sekali. Pada saat itu yang pertama saya ketemui adalah, saya ingat yang bicara dengan saya tuh pada saat itu Pak Yudi Nikolas. Oh, Pak Nikolas, guru bahasa di Semak Penabur. Guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan Wakakur. Wakakur ya. Wakil Dan guru. salah satu guru favorit juga saya di Semak Penabur Gading Serpong. Saya kagumi beliau sih. Nah, dia menyambut saya yang pertama untuk ya diajak bicara karena berkaitan tentang posisi saya. Nah, itu pertama. Dan selanjutnya ketika mengajar pun, wow, diterima juga dengan anak-anak. Jadi saya merasa di Semak Penabur Gading Serpong. Nyaman ya. Nyaman sekali, luar biasa. Oke, luar biasa. Oke, sekarang Pak Nelson, kita sudah masuk ke era baru. Iya, betul. Yaitu era baru dengan kondisi yang seperti ini, dengan pandemi, ya. Dan sekarang Pak Nelson sudah mengikuti itu dengan baik, ya. Iya, betul. Pendapat Bapak atau bagaimana yang Bapak lakukan di Semak Penabur Gading Serpong yang sekarang untuk menghadapi pembelajaran di saat pandemi? Iya, pembelajaran di saat pandemi ini memang membuat kita sebagai guru kan tuntutannya besar. Apalagi ya sekitar di awal dikatakan, yuk semua harus belajar dari rumah. Guru-guru juga harus di-pos untuk bagaimana mempelajari teknologi-teknologi baru tentang teknologi dan media baru dalam pembelajaran. Ya, apalagi media pembelajaran jarak jauh. Ya, puji Tuhan saya bersyukur. Ya, yang pertama di sekolah kami banyak difasilitasi ya untuk kita belajar bersama tentang media pembelajaran jarak jauh sehingga kita dipermudah. Ditambah lagi saya punya teman namanya Pak Tevi, ini luar biasa. Ya, kalau kadang saya ada sesuatu, Pak Tevi, ini cara mengajar, oh ya, langsung Kerjasama lah. kerjasamanya luar biasa, langsung cepat dibantu. Oke. Pada intinya berarti Semak Penabur Gading Serpong ini sangat fasilitasnya sangat mendukung untuk menghadapi situasi apalagi yang seperti apapun, seperti sekarang ini di saat pandemi juga sangat mendukung. Dalam hal ini Mendukung sekali. Semuanya difasilitasi lah. Fasilitasi, saya suka sekali ketika kita belajar pembelajaran pertama, yang paling pertama itu Zoom, berkaitan tentang Moodle juga kita diajarkan semua. Ada pelatihannya, ya itu luar biasa. Itu kalau di tempat lain saya yakin ya guru-guru sudah silahkan lihat YouTube cari. Tapi Kalau kita betul-betul dituntun ya. Dituntut dan diajarkan oleh teman-teman kita difasilitasi juga. fasilitasi Wah, luar biasa. Mari satukan langkahmu. Yayasan mana itu ada kalau Bapak damai Pak Mira. Itu Mas Mas BPK Penabur. Wah. Sudah mengalir darah penabur Wah, ya. sudah ngalir sampai darahnya itu turun-turun. Sudah tetap tuh. Wah, sahabat. puji Tuhan. Aman berarti ini kita. Aman. Oke. Iya. Berikutnya Pak Nelson. Pak Nelson sudah 7 tahun, artinya sudah, boleh saya katakan itu sudah sangat berpengalaman ya. Suka duka Pak Nelson menjadi guru, sukanya dulu atau mungkin dukanya dulu nggak Bapak? Kalau bicara dukanya, ya, selama dukanya ini saya rasakan selama puji Tuhan selama di penabur ini, khususnya di Semak Gading Serpong, saya tidak merasakan hal itu, ya. Oh, ya masalah duka atau mungkin ada sesuatu, wah saya rasakan semua berjalan dan lancar. tidak ada duka sama sekali. Tidak ada duka karena apa? Puji Tuhannya rekan kerja, mendukung kerja kita. Sekolah juga Sekolah juga Sangat mendukung. Murid-murid juga mendukung. sangat mendukung. Luar biasa. Itu yang saya suka. Sehingga kita mau bicara sukanya mana, dukanya mana. Tapi lebih banyak kalau bagi saya lebih ke sukanya. Lebih banyak ke sukanya. Jadi ya menikmati sehingga saya enjoy sekarang mengajar karena lebih banyak suka, apalagi dunia pendidikan Pak. Lebih enak. Berarti boleh dikatakan Pak Nelson berada di Semak Penabur Gading Serpong ini sangat-sangat bersyukur ya. Bersyukur lagi. Bersyukur dan diberkati kata Diberkati ya. Fasilitas teman-teman semua sangat kooperatif atau sangat welcome, mendukung dan lain sebagainya, sehingga itu yang membuat Pak Nelson nyaman juga ya. Oke. Lalu yang berikutnya Pak Nelson, menurut Pak Nelson nih, profesi guru sekarang bagaimana? Ini secara umum, profesi guru saat ini, apalagi di masa pandemi ini tantangannya luar biasa. Ya, tantangan luar biasa. Guru bukan hanya di kelas mengajar sampai atau mencatat di papan tulis sampai selesai,
tetapi sekarang guru juga dituntut mempunyai skill, kemampuan khususnya menguasai teknologi. Oke, sepakat. Itu yang paling penting. Sepakat. Guru sekarang itu kalau tidak bisa teknologi, aduh, ya luar biasa. Apalagi tertinggal. Apalagi dengan kondisi seperti Kondisi ini. saat ini, bagaimana kita dituntut harus menguasai berkaitan tentang Zoom, Jimit, ya apalagi kalau kita pembuatan soal-soal kan menggunakan Moodle. Banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Bukan hanya Moodle ya. Moodle ada yang lain, tapi salah satunya Moodle. Ya, kita harus dituntut ikuti perkembangan teknologi yang ada berkaitan tentang kegiatan pembelajaran. Jadi memang guru sekarang tuntutannya luar biasa. Tapi jangan takut jadi guru loh. Oke. Tetap terus mencintai guru. Yuk ikuti. Siapa tahu ada yang tertarik jadi guru. Oke. Intinya juga belajar, dan belajar. Oke, baik. Nah, ini yang berikut. Bagaimana menurut Pak Nelson ini ya, untuk anak muda yang sekarang bagaimana untuk menentukan masa depannya? Iya, untuk menentukan masa depan itu bukan karena dorongan dari orang, bukan diharuskan orang tua, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini. Tetapi untuk masa depan saat itu, untuk menentukan arah sana adalah dari kita sendiri. Ya, kita mempunyai kemampuan apa, skill apa yang bisa kita punya, ya kita harus asah untuk ke depan. Jangan kita ikuti keinginan dari orang tua, kamu harus jadi dokter. Nah, itu juga berbahaya, itu nanti dalam perjalanan kuliah susah-susah, ternyata sampai di tengah jalan jatuh. Jadi benar-benar ya skill itu memang dari sendiri diasah benar-benar baik, sehingga nanti hasilnya juga keluar bagus. Oke, baik. Mungkin juga Bapak Nelson atau Pak Nelson punya sesuatu hal yang perlu disampaikan untuk anak-anak dari daerah, khususnya dari Papua, untuk bisa sukses seperti Pak Nelson di Tanah Rantau atau di Jakarta. Iya, iya. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Papua sana atau mungkin daerah lain ya, bukan hanya orang Papua juga, teman-teman yang ingin mencoba merantau, ya menjadi guru atau apapun itu tidak ada masalah. Ya, berani merantau berarti berani mengambil risiko. Ya, berani keluar dari zona nyaman. Ya, itu pasti. Kita harus berani itu. Kalau tidak melakukan itu kita akan, ya menurut saya tidak akan berkembang. Kalau kita tidak keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita keluar, saya yakin kita akan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Mendapatkan banyak pengalaman di tempat-tempat baru. Saya bersyukur ketika keluar dari Papua, saya bisa belajar di Bali, bagaimana kehidupan masyarakat di Bali. Ya, ketika keluar dari Bali, langsung dapat di Jakarta dan Tangerang, banyak belajar tentang hidup. Tentang hidup, ya. Bukan hanya hidup, tapi banyak hal pelajaran yang lain yang saya dapat temukan, baik di Tangerang, di Jakarta, maupun di Bali. Jadi berani keluar dari zona nyaman, itu Pak. Dan tentunya punya visi misi ya. Visi dan misi jelas. Dan komitmen terhadap Komitmen, jangan takut kalau jatuh sedikit 2-3 ya itu pasti ada. Tapi kita tetap yuk terus bisa, kata bisa lah itu Pak TV. Oke, baik. Ini luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Nelson, bagaimana kita yang dari daerah, saya juga dari daerah, dari Flores NTT, lebih tepatnya di Kabupaten Manggarai. Ya, tadi seperti yang disampaikan sama Pak Nelson itu betul sekali, dan itu memang sama dengan apa yang saya lakukan. Punya visi misi, punya komitmen, dan itu fight dengan yang kita lakukan, bekerja keras, dan tentunya juga Tuhan tidak buta ya. Iya, tidak akan menutup mata tentang perjuangan kita. Ya, tentunya memberikan yang terbaik gitu ya, atau sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu ya. Oke, terakhir Pak Nelson. Pak Nelson sekarang kan tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak di SMAK Penabur Gading Serpong. Boleh dong promo untuk sekolah Bapak ini sekarang. Gitu. Iya. Silakan Pak Nelson. Iya, ini bukan titipan sponsor ya, bukan titipan. Tetapi ini adalah bagian dari hati saya sebagai orang guru. Ya, bagi teman-teman atau saudara-saudara atau ya mungkin yang ikut menonton YouTube dari Pak Theophilus Magung ini, ya bagi yang tertarik dengan sekolah kami SMAK Penabur Gading Serpong, silahkan datang ya, jangan hanya datang, daftarkan ya, dan ikuti persyaratan-persyaratan yang ada. Jangan takut kalian masuk sini salah tujuan. Di sini luar biasa, banyak fasilitas yang menunjang, ya guru-guru yang luar biasa. Wah, prestasi, ya, prestasi anak-anaknya yang luar biasa, bukan hanya nasional,
tapi internasional. Sudah banyak sekali, Sudah banyak sekali mencetak anak-anak ya. Bukan hanya masalah akademis ya. Kalau kita bicara masalah non akademis, basket, olahraga, wah Banyak lagi ya. apalagi DBL, wah luar biasa anak-anak kita. Oke, oke, baik, terima kasih. Sepertinya saya nanti akan undang lagi Pak Nelson. Iya, sebenarnya begitu. Kelihatannya ada sesuatu lagi yang kita akan bicarakan. Berkaitan dengan banyak hal ya, Wah, mungkin banyak tentang ya. sekolah, fasilitas dan segala macam, mungkin itu nanti Siap. kita bicarakan khusus ya Pak Nelson. Iya, ada waktu lain. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Nelson ya sudah mau datang atau mau berbicara tentang pengalaman hidup Pak Nelson dan juga perjuangan, dan pada titik seperti sekarang ini sungguh luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Nelson itu bisa membuat kita atau anak-anak atau adik-adik dari kampung atau siapapun itu yang menonton video ini termotivasi dan bisa sukses seperti Pak Nelson juga, seperti itu ya. Akhir kata dari kami, terima kasih banyak ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Pak Nelson, terima kasih banyak. Nanti saya undang lagi untuk membahas hal-hal yang lain gitu ya. Iya, saya tunggu undangannya. Oke, siap, terima kasih. Luar biasa. Kita tutup dengan Ya, salam Pancasila. Pancasila. Oke, luar biasa. Iya, mari.